Peta politik Indonesia mengalami rekomposisi atau redefine, pendefinisian kembali dengan hadirnya sosok yang satu ini, yaitu Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, yang baru-barusan ini datang menyambangi Pak Jokowi di kediamannya di Solo, dan sontak ini menimbulkan sebuah tafsir baru terhadap politik, ya, simbol politik apakah yang akan kita coba pahami dengan kehadiran Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kita sendiri tahu bahwa di pihak Bang Rismon Roy-Suryo, seorang ya Rizik ya, itu juga merupakan salah satu tokoh Muslim yang berpengaruh, yang kemudian memberikan dukungan kepada Bang Rismon, yang tentunya kontra ya terhadap keberadaan Pak Jokowi. Apakah dua kekuatan arus utama ya tokoh ini memiliki makna yang dapat merubah ya konstelasi politik kita di Indonesia? Baik teman-teman, sebelum kita ke sana, kita coba lihat terlebih dahulu ya videonya terkait dengan kehadiran ya Abu Bakar Ba'asyir di kediaman Pak Jokowi. Beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng Ustaz, ngaturaken sugeng. Monggo-monggo. Sebisa mungkin Jadi tempe yang tolong aku panggil satu terima kasih. Salam untuk para penagih untuk saya hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, orang kafir harus dinasehati. Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa Tat? Nasihatnya? Dan nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Sebab saya ini sedang berjuang minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya itu saja. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, itu saja, tidak ada tujuan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demikian tadi catatan terkait dengan pertemuan atau kunjungan ulama ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang mendatangi Pak Jokowi, karena dalam pandangan Pak Ustadz, Pak Jokowi adalah salah satu orang yang kuat, yang tentu representatif untuk menjadi seorang pembela ya bagi Islam, dan tentu juga pembela bagi agama-agama yang lain, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu ya, yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara kita. Nah, jadi siapapun pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin agama wajib memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin negara atau orang-orang yang dianggap bisa mewakili mereka untuk menyuarakan suara-suara ya, di mana panggilan keberagamaan itu merupakan bagian yang sejalan dengan panggilan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, tetapi di luar ini kita melihat bahwa ini merupakan sebuah konteks di mana ada reposisi, ada rekomposisi atau redefine terkait dengan persoalan ya Jokowi. Ya, dalam posisi ini ulama atau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir memandang Pak Jokowi sebagai pihak yang dapat diandalkan, pihak yang dapat dimintai tolong untuk menjaga ya marwah ya, bangsa dan negara, khususnya melalui agenda-agenda keagamaan. Dan kita tahu semua agama yang diakui di Indonesia ini adalah agama yang baik, agama yang merupakan ya anugerah, blessing ya terkait dengan apa yang ada di bumi Indonesia ya. Karena itu memang sudah sepantasnya kita merawat NKRI ini, merawat kebinekaan ini menjadi sebuah legacy atau warisan founding father kita yang bersusah payah, yang membayar mahal sekali harga untuk menegakkan NKRI. Di sisi yang lain tentu kita sedang berbicara pada keberadaan ya Bang Rismon dan dukungan Pak Rizik ya terkait dengan agenda-agenda yang kontraproduktif dalam konteks ya perlawanan yang sekarang ini, yang ingin menegakkan agenda-agenda yang menurut mereka, dalam pandangan mereka, benar menurut anggapan sendiri. Karena itu menarik untuk kita coba menelaah ini, memikirkan bahwa sebenarnya setiap orang sah-sah saja punya kemerdekaan untuk berdiri ya, untuk menyatakan pandangan pendapat, berkumpul, berserikat, apapun itu, untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tetapi sekali lagi, dalam ruang demokratis segala sesuatunya perlu dipercakapkan dengan baik, perlu didiskusikan dengan keberadaban ya. Karena itu anasir-anasir sosial atau anasir-anasir budaya perlu dikedepankan, bukan dalam rangka untuk saling diperhadap-hadapkan ya, saling dikonflikkan, saling dibenturkan satu dengan yang lain, tetapi menjadi titik tengah atau jalan mediasi, jalan konsultasi, jalan kompromi untuk melihat manakah sebenarnya titik-titik mediasi yang bisa diupayakan untuk membangun ya kehidupan berbangsa dan negara. Segala bentuk ya nuansa perpecahan itu sebenarnya, apalagi berbicara merendahkan tokoh-tokoh yang sebenarnya diakui bukan hanya secara domestik, secara nasional, tapi juga secara internasional, itu merupakan sesuatu yang perlu harus direnung-renungkan kembali, dipikirkan ulang. Apakah memang selama ini anggapan kebenaran pada pihak-pihak tertentu itu layak untuk diteruskan? So, kalau begitu, saya kira ini merupakan titik penguatan bagi Pak Jokowi untuk mengatakan banyak orang berharap pada bahu Pak Jokowi, pada Pak Prabowo, dan juga pada Pak Gibran. Kita tunggu apa yang akan berlangsung, bagaimana komentar-komentar netizen dan publik terkait dengan perjumpaan ya, nasihat yang diberikan oleh Pak Abu Bakar Ba'asyir ini kepada Pak Jokowi untuk melakukan agenda pembelaan terhadap agenda-agenda Islam ya. Dan sekaligus kita menitipkan juga bahwa banyak pemimpin-pemimpin agama yang lain juga sedang menitipkan ya agenda-agenda kekristenan mereka, ya kebudisan mereka, kehinduan mereka, kekonghucuan dan yang lain-lain ya, dalam konteks format-format yang lain, sampai pada paguyuban-paguyuban kepada pihak-pihak yang dianggap bisa menjadi tokoh yang akan melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Ya, berapa untuk kehidupan keberagaman kita di Indonesia.